Saya ingin hidup seterusnya. Saya mungkin mati, tapi usaha saya akan jalan dan mereka akan mengenal saya seterusnya akan hidup. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jainuddin, sarjana peternakan. Saya asal dari Surabaya, sekarang tinggal di desa, yaitu Desa Gedong Arum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Pertama kali saya berkegiatan di Keripik Pisang ini, yaitu bersilaturahmi ke tempat KKN dulu. Tiba-tiba ada petani pisang datang, itu menawarkan pisangnya. Harapannya beliau, saya bisa membawakan produk pisangnya itu ke kota untuk mendapatkan harga yang tinggi, karena di desa Tengkulak mengambilnya cukup sangat rendah harga itu. Nah, kemudian saya tanya ke ibu-ibu desa, Bu, bisa nggak bikin keripik? Oh, itu kerjaan saya mas setiap hari kalau cuma bikin keripik pisang. Ya sudah, bapaknya stok ke ibu-ibu, nanti ibu-ibunya bikin keripik, saya akan packaging, akan kemasi. Dulu itu 2017 saya masuk itu banyak ibu-ibu yang siap mendaftar menjadi TKI. Yang mirisnya di sini, ibu-ibu jadi TKI, bapak-bapaknya pada tiduran, bahkan nikah lagi. Jadi anak itu banyak yang terlantar. Hanya saya, karena masa lalu saya ditinggal orang tua merantau, saya tidak mau kejadian seperti itu terjadi pada anak-anak mereka seperti itu. Jadi saya ingin membuka peluang usaha untuk mereka semua. Hampir 2 tahun itu hasilnya maksimal. Itu kebutuhan sekolah, untuk kebutuhan ngaji, untuk kebutuhan ibu rumah tangga di rumah, itu sudah mencukupi. Yang membedakan Bigela dengan yang lain itu, kita khusus keripik pisang kepok, karena keripik pisang kepok itu adalah komoditi asli Indonesia dan hanya bisa tumbuh di Indonesia. Eman kalau komoditi ini sampai hilang. Terus coklatnya emang racikan sendiri. Saya fokusnya coklat saja, karena coklat itu rasa yang komersil. Kalau untuk proses menemukan rasa yang cocok itu, saya nyicip-nyicipi produk coklat-coklat lainnya. Kemudian saya racik sedikit demi sedikit, mendapatkan komentar dan pesan dari konsumen. Kemudian saya perbaiki sedikit demi sedikit, dan sekarang menemukan yang cocok di lidah semua orang. Pemasaran dari Bigela itu saya menggunakan namanya sistem pohon, mas. Sistem pohon itu akarnya ada di reseller atau distributor, pohonnya ada di toko, terus buahnya itu ada di marketplace. Jadi di marketplace kan kita panen pun nggak setiap hari, karena itu buah menurut saya. Kalau pohon itu diperkuat dari branding, jadi di toko-toko itu yang saya harapkan. Di akar itu adalah daya serapnya, misalnya di pohon, kita naruh 2 bulan pertama untuk branding, kan belum tentu kita langsung laku karena produk baru. Akhirnya saya lempar ke akar. Akar itu daya serapnya 1 bulan bisa 100 pieces dari pohon. Misalnya kita taruh 10 pieces per toko, kan berarti ada 10 toko yang kita taruh di 2 bulan pertama. Kemudian kita tarik, kita ganti yang baru. Jadi yang kita tarik itu kita lempar ke reseller. Jadi daya serap 1 bulan habis, jadi nggak sampai expired date atau kadaluarsanya. Kalau dulu kan petani lihat pisang kepok selain lama juga dihargai murah. Kemudian saya coba bangun sistemnya. Sistemnya itu kalau mereka emang panennya 1 tahun, itu kan bisa per bulan tanam berapa pohon untuk mendapatkan hasil bulanan atau mingguan secara mereka. Dulunya kalau harga pisang kepok kan nggak ada harganya. 1 tundun itu cuma 30, 35, bahkan 25. Sekarang mencapai sampai 40 sampai 55, bahkan sampai 60. Masalahnya apa? Masalahnya ini lama, harganya nggak ada. Setelahnya ada keripik ini mendingan meningkat, mas. Terus sekarang ini udah mulai lagi, itu kan ada di situ udah mulai ditanami lagi. Kalau punyaan saya di situ juga udah mulai ditanami lagi yang pisang kepoknya. Saya mewakili pemerintah desa merasa senang sekali dan bangga di desa kami ada UMKM Bigela Chips, yaitu CV Haza Food, karena berkontribusi banyak terhadap kemajuan ekonomi di desa kami, terutama untuk meningkatkan petani pisang dalam penjualan. Yang kedua, bisa menyerap tenaga kerja khususnya ibu-ibu dari warga desa kami. Sebelum adanya Bigela Chips,
petani kesulitan dalam menjualkan pisang, terutama harganya juga relatif murah. Untuk yang kedua, ibu-ibu banyak menganggur, tidak ada tempat pekerjaan yang layak kecuali sebagai ibu rumah tangga maupun jadi petani di sawah. Kalau untuk pemberdayaan masyarakat ke depannya, saya inginkan ya bisa menyerap semuanya, Mas, ya. Menyerap petani-petani pisang di sini, terus juga ibu-ibu yang tidak mempunyai kegiatan bisa bekerja di saya, seperti itu. Itu yang saya inginkan. Terus anak-anak mudanya nanti yang misalnya SMP, SMA bisa jadi reseller. Jadi dari satu keluarga itu, dari bapaknya petani pisang, terus ibunya bekerja, terus anaknya juga menjual produk saya, seperti itu. Jadi semuanya menghasilkan uang.